Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Devia Purnamasari, NPM 121-2019-001, Universitas Yarsi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang topik 9, yaitu uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas. Nah, di sini ada uji SPSS untuk data primer. Yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua ada uji kualitas data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, yang ketiga ada uji asumsi klasik, yang keempat ada uji regresi linear berganda, yang kelima ada uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F, yang keenam ada uji koefisien determinasi. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Di sini ada uji multikolonialitas. Menurut Ghazali 2011, uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonialitas di dalam multiregresi dapat dinilai dari nilai tolerans dan lawannya variance inflation factor atau VIV. Nah, untuk uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerans, value, dan variance inflation factor VIV pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Lihat pada kolonialitas statistik pada tabel koefisien. Nah, di sini itu yang pertama ada toleran value kurang dari 0,1 atau VIV lebih dari 0,10 terjadi multikolonialitas. Tetapi jika tolerance value lebih dari 0,1 atau VIV kurang dari 0,10 tidak terjadi multikolonialitas. Nah, di sini ada uji heteroskedastisitas. Di sini menurut Ghazali 2018 137, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah dengan hemoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang pertama, di sini ada uji heteroskedastisitas dengan grafik plot spread dan series ID. Pada umumnya, model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Untuk menguji asumsi heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatter plots. Grafik scatter plots melihat antara nilai prediksi variabel dependent yaitu spread dan dengan nilai residualnya series ID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plots antara series ID dan spreads yang telah diprediksi. Adapun cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat grafik scatter plots. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
Uji heteroskedastisitas dengan uji Gretzer. Uji Gretzer yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT, ABS UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikan di atas tingkat kepercayaan 5% jika dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Menurut Ghazali, uji Park mengemukakan bahwa metode varians S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam model empiris yang diestimasi terhadap heteroskedastisitas dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Adapun kriteria uji Park menurut Ghazali adalah sebagai berikut. Jika nilai probabilitas lebih dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitas kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, di sini di SPSS ini saya sudah menambahkan res _2, ln res 2 dan ABS res 1. Nah, untuk melakukan pengujian multikolonialitas, pertama kita klik analyze, selanjutnya kita klik regression, selanjutnya linear. Nah, di dependent ini kita masukkan yang total W atau prestasi praktikum. Di independennya kita masukkan total B dan total M. Total B dan total M. Di statistiknya kita hilangkan model fit sama estimatisnya. Kita checklist yang collinearity diagnostic. Kita continue. Di plots-nya nggak usah dikasih apa-apa. Di save-nya juga nggak usah diklik apa-apa. Kita lanjut klik OK. Nah, di sini itu kita ngelihatnya dari koefisien yang dependent variable prestasi praktikum aplikasi software SPSS ini. Nah, untuk toleransi untuk model kemandirian belajar dan motivasi berprestasi 0,789, sedangkan di VIP-nya di kemandirian belajar sama motivasi berprestasi itu 1,268. Yang maksudnya di sini adalah karena ini angkanya lebih dari 0,1, maka di tolerance value-nya lebih dari 0,1 atau VIV-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya, yaitu kita mau menguji heteroskedastisitas. Yang pertama itu dengan grafik plot. Kita klik ke analyze, selanjutnya ke regression, ke linear. Nah, di sini dependennya sama independennya tetap sama, di statistiknya tetap sama. Di plots-nya ini kita masukin yang untuk Y itu
spread ini untuk Y. Selanjutnya di search ID ini kita masukin ke variabel X, kita continue. Nah, selanjutnya di save itu juga tetap sama, klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini di scatter plot sini yang ke atas ini disebut dengan namanya sumbu Y, sedangkan di sebelah kanan ini namanya sumbu X, yang artinya atau kita interpretasiin bahwa kan ini polanya nggak jelas ya, terus juga penyebarannya titik-titiknya juga di atas, dan makanya itu jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik penyebarnya di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y ini, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, saya mau menguji heteroskedastisitas untuk uji Gleitsernya. Pertama, kita klik transform. Kita klik compute. Selanjutnya, di target variabelnya ini, kita ketik ABS underscore res 1. Ulang. ABS underscore res 1. Nah, di function grupnya all, di sininya kita klik yang ABS. Ini kita masukin. Nah, kita klik yang under unstandardized ini, kita masukin. Nah, setelah itu kita klik OK. Ini klik OK. Nah, ini udah ke compute ya. Nah, kita klik yang data view-nya. Nih, ini udah ke compute. Selanjutnya, untuk melakukan pengujian Gleitser itu, kita klik yang analyze, regression, terus ke linear. Nah, dependennya kita ubah, kita ganti yang ABS ini, yang underscore 1 yang tadi kita udah hitung. Selanjutnya di statistik ini, kita ke checklist estimated, covariance matrix, model fit, dan collinearity diagnostic. Klik continue. Di plots-nya itu kita tetap sama. Di save-nya itu nggak usah di checklist apapun. Klik OK. Nah, untuk mengetahui ABS yang tadi RS1 atau untuk menguji Gleitsernya, kita interpretasiin bahwa di kemandirian belajar ini sama motivasi berprestasi, kita mencarinya di SIG-nya di kemandirian belajar yang terdiri dari 0,127 SIG-nya. Selanjutnya di motivasi berprestasi SIG-nya 0,20. Datanya itu di ABS underscore res1. Kita interpretasiin karena ini SIG-nya itu di atas 5%, kita simpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Yang ketiga, kita melakukan uji heteroskedastisitas untuk dengan uji Park, yaitu kita menghitung dulu terlebih dahulu, klik transform, compute variable. Nah, itu kita ganti menjadi
res underscore 2. Nah, di sini itu kita functionnya group all. Nah, di sini tetap ABS tetap sama. Ini hapus dulu ya. Terus di sini itu kita masukin yang under dz ini kita masukin, terus dikali sama under dz juga. Nah, di sini kita klik OK. Nah, ini udah ke compute ya. Kita klik yang SPSS-nya. Nih, res 2-nya sudah ke input. Selanjutnya kita mau menghitung yang ln yang ini, ln res 2. Klik transform lagi, kita ke compute variable. Kita ganti menjadi ln underscore 2. ln underscore res 2. Ininya kita hapus dulu. Di function groupnya all, kita cari mn nih, kita cari yang ln, kita masukin. Nah, di sini itu kita masukin yang res underscore 2, yang ini. Nih, kita masukin. Selanjutnya kita klik OK. Nah, klik OK. Kita balik lagi ke sini. Nah, datanya udah ke input kan. Kita klik analyze. Terus klik yang regression, linear. Nah, ini itu statistiknya kita checklist yang estimate sama model fit. Klik continue. Klik OK. Nah, di sini itu kita interpretasiin bahwa kemandirian belajar ini 0,260, sedangkan di motivasi berprestasi itu 0,066 di data LNRS2. Nah, yang artinya kita interpretasiin bahwa yang artinya kan ini nilainya itu lebih dari 0,05 kan. Maka jika nilai probabilitas lebih dari 5%, 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.